kelas TL1B. Saya Michael dari kelompok 1 absen ketiga. Nama saya Alfred Diallo. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana secara terjadinya listrik. Awal mulanya pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bersama Thales menggosok ember atau elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing, mengendalikan sekitarnya mendekat dan menempel pada bulu kucing. Fenomena ini sebenarnya sudah menjelaskan proses sederhana dari listrik statis, tapi waktu itu Thales belum mengetahuinya. Pada tahun 1733, William Gilbert menyebut kejadian yang dialami Thales adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani yaitu elektron. Kemudian tahun 1739, Charles Dufay mengetahui elektrik yang dimaksud terdiri dari kutub positif dan negatif. Dilanjutkan lagi oleh Benjamin Franklin. Waktu itu Franklin menerbangkan layang-layang menggunakan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil mulai menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Ia telah membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Dan selanjutnya, tahun 1800-an, Alessandro Volta berpendapat bahwa listrik itu seperti air, dan berarti listrik itu sangat berguna karena mempunyai tenaga. Ia akhirnya berhasil membuat batu baterai dari tumpukan Volta yang terdiri dari lempengan tipis, tembaga, dan seng, lalu diisikan dengan karton lembab. Puncaknya adalah Michael Faraday. Faraday membuat penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang dia ciptakan adalah homopolar motor. Pada alat ini terjadi gerakan lingkar terus-menerus yang ditimbulkan oleh gaya lingkaran magnet mengelilingi kabel dalam genangan merkuri, di mana hasilnya sudah diletakkan sebuah magnet pada genangan tersebut. Kabel akan berputar mengelilingi magnet apabila dialiri arus listrik dari baterai. Penemuan tersebut menjadi dasar dari teknologi elektromagnetik serta generator listrik saat ini. Michael Faraday akhirnya mendapat julukan Bapak Listrik. Di sini saya akan menjelaskan terkait arus, tegangan, resisten, dan daya. Saya akan menjelaskan analogi secara singkatnya seperti apa. Misalkan kita analogikan listrik itu seperti pipa atau selang air ya, di mana arus listrik itu sendiri kita anggap seperti arus air, sedangkan tegangan kita anggap seperti tekanan. Semakin besar tekanan maka semakin kencang juga airnya. Dan resistansi atau hambatan itu kita anggap seperti valve atau katup. Semakin besar seperti valve tutupan katupnya maka semakin kecil debit atau arus air yang mengalir pada pipa. Sedangkan daya listrik itu seperti air yang keluar pada selang atau pipa ini. Nah, air yang keluar itu tergantung dari arus airnya. Misalkan arus airnya besar maka air yang keluar dari pipa atau selang ini pun ikut besar atau kencang ya. Jadi simpelnya, apa sih persamaan pipa, air, dan listrik itu? Nah, kalau di listrik itu ada kabel listrik. Kabel itu seperti pipa air itu, teman-teman. Tegangannya 50 volt dan resistanya 100 ohm. Maka arus listrik yang mengalir itu sebesar 0,5 ampere. Nah, semakin besar ampere arus listriknya maka daya yang dihasilkan itu bergantung dari arus. Semakin besar arus yang mengalir maka daya yang hasilkan pun semakin besar. Misalkan saya besarkan resistansinya menjadi 200 ohm, maka arusnya akan menjadi 0,25 ampere. Semakin menurun sehingga daya yang dihasilkan semakin berkurang. Nah, di sini pengaruh resistansi terhadap arus besar ya teman-teman. Besar maka arus semakin kecil dan daya yang dihasilkan semakin kecil. Selain resistansi, tegangan juga bisa digunakan untuk menurunkan arus dan daya. Sebelumnya tegangan kita anggap seperti tekanan. Nah, misalkan tekanan itu turunkan menjadi 25 volt,
maka arus yang dihasilkan akan menjadi 0,125 ampere. Semakin kecil, jadi semakin turun tegangan sama saja menurunkan tekanan dan arusnya semakin kecil, sehingga daya yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, begitu simpelnya apa itu arus, tegangan, resistansi, dan daya pada listrik. Pernah nggak sih tiba-tiba lampu di rumah jadi redup atau malah terlalu terang kayak serotan panggung konser? Nah, itu tandanya tegangan listrik di rumah teman-teman lagi nggak stabil alias panning. Hari ini kita akan bahas tuntas kenapa sih tegangan bisa naik turun, solusinya, dan bahaya apa, dan gimana cara ceknya. Jadi simak terus video yang bakal saya jelaskan ya. Oke. Sebelum kita ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa tegangan tidak stabil secara umum. Tegangan listrik rumah itu sekira-kira sekitar 220 volt. Tetapi menurut standar SPLN nomor 1 tahun 1978, tegangan yang diperbolehkan maksimum plus 5% dan minimum minus 10% terhadap tegangan nominal. Jadi perhitungan pada tegangan maksimum 220 volt kali 105% dan 100%. 5% yang disebutkan jadi 5% yang disebut tadi jadinya 231 volt dan pada tegangan minimum 220 volt dikali 90%, terus 100% dikurang 10% seperti disebut tadi, jadi 198 volt. Jadi kalau lebih tinggi dari 231 volt itu artinya tegangan over voltage, dan kalau lebih rendah dari 198 artinya tegangan under voltage. Nah, kalau tegangan sering turun seperti ini disebut juga spanning. Seperti itu teman-teman. Terus mengapa tegangan harus stabil? Apa akibatnya sih kalau misalkan tegangan itu nggak stabil? Nah, kalau tegangan listrik tadi itu nggak stabil, itu tuh bisa bikin alat-alat listrik kita tuh kerjanya nggak optimal. Contoh kayak misalkan TV atau kipas angin. Kipas angin tuh muternya tuh nggak cepat gitu, jadi lambat, dan TV itu nanti restart otomatis, jadi lampu juga agak redup atau nyala terus terangnya berlebih gitu. Terus mesin pompa air juga cepat panas. Bahkan kalau overtage itu kalau overtage-nya ekstrim, alat elektronik teman-teman bisa meledak dan berbahaya. Lalu bagaimana cara ceknya tegangan di rumah kalian stabil atau tidak? Cara yang pertama, lihat saja dari gejalanya. Misalkan gejala listrik rumah kalian lampu nih terlalu terang misalkan, atau redup, nah itu bisa jadi tegangan listrik teman-teman ada masalah. Bisa jadi drop atau over voltage, atau bisa cek saja dari kWh meter yang biasa pernah bayar di depan itu, yang kayak PLN gitu. Nanti kalian bisa masukin kode. Misalkan kan kalau input token itu kan ada nomor-nomornya ya. Nah, kalian tuh tinggal masukin kode 41 atau 04, lalu tekan enter. Tuh. Nanti kalau kalian teman-teman tekan enter, akan muncul angka tegangan di bawah layar kWh meter itu. Kalau di bawah 198 volt artinya tegangannya drop, atau di atas 231 volt terjadi over voltage ya teman-teman. Atau cara yang paling akurat, kalian bisa menggunakan multimeter gitu. Tinggal set multimeter ke AC port, lalu colok ke stop kontak di rumah kita. Nah, tinggal lihat tegangannya berapa. Apakah tegangannya 220 volt atau lebih tinggi. Nah, misalkan kita sudah tahu nih tegangannya di rumah kita stabil, lalu bagaimana cara tidak stabil, lalu bagaimana cara mencari penyebabnya dan penyelesaiannya.
masalah tegangan tidak stabil itu ada beberapa penyebab listrik tidak stabil. Yang pertama, instalasi listrik yang bermasalah. Sebagai contoh kita ambil ada kabel yang longgar atau ada kabel yang terputus juga teman-teman, atau short circuit pendek itu juga membuat masalah. Itu bisa menyebabkan konsleting juga, tegangan nggak stabil, bahkan MCB di rumah kita itu bisa, bahkan beban berlebihan daripada listrik ini itu jika tegangannya tidak stabil itu bisa menyebabkan alat elektronik itu tidak stabil, dan rumah kita tegangannya tidak stabil atau spending listrik. Bisa juga karena faktor di luar rumah, contohnya trafo step down jaringan distribusi. Itu pada trafo step down ada 3 pas netral ya, atau kabel netral PLN longgar, bisa jadi tegangan bisa drop sampai 160 volt. Ini bahaya banget, apalagi kalau netralnya melayang. Bisa juga terjadi karena sistem distribusi yang tidak presisi. Contohnya kalau kabel ukurannya kecil tapi bebannya besar, nah itu tegangannya bisa drop, atau kabelnya terlalu panjang, nah itu juga bisa menyebabkan drop tegangannya. Bisa juga kalau terjadi karena penyambungan beban tidak merata atau fasa di rumah-rumah pada satu kawasan, nah itu juga bisa menyebabkan tegangan drop teman-teman. Lalu penyebab yang lain bisa terjadi kalau adanya beban lebih atau overload. Kalau total daya pelanggan lebih dari kapasitas trafo, maka sistem bisa drop. Contohnya trafo 100 kayak kVA melayani beban 130 kVA, itu bisa terjadi perubahan beban mendadak. Contohnya AC di perumahan itu menyala bareng, satu kawasan tuh nyala bersamaan, atau ada short juga di rumah tetangga atau rumah kita, itu bisa menyebabkan drop tegangan ya teman-teman. Nah, penyebabnya kenapa tegangan tidak stabil, lalu gimana sih solusinya yang paling simple dan umum kita bisa gunakan? Yang pertama ada stabilizer. Untuk alat sensitif seperti kulkas, komputer, untuk skala kecil. Jika industri, kita bisa pakai yang namanya variable frequency driver atau soft starter agar tidak bikin ban lonjak, atau pastikan instalasi rumah kita itu sesuai standar SNI ya teman-teman. Makanya fungsinya kita sebagai engineer listrik itu untuk melakukan instalasi yang tepat teman-teman. Nah, jika masalahnya bukan dari rumah kita langsung bisa laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab, contohnya PLN. Jika itu bisa sering terjadi ya, misalkan kalian dapat tegangan tuh di bawah 198 volt. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan kenapa listrik di rumah kita bisa naik turun. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau ada tambahan bisa ditanyakan. Terima kasih.